Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja perkenalkan, saya dari kelompok 8, Anis Wahyu Kusuma Wardani, NPM 2004010008. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang Madrasah Nizamiyah, pengaruhnya terhadap perkembangan pendidikan Islam dan aktivitas ortodoks Sunni. Langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu lembaga pendidikan Nizamiyah. Nizamiyah adalah sebuah lembaga pendidikan yang didirikan pada tahun 457 sampai 459 Hijriah atau 1065 sampai 1067 Masehi abad 4 oleh Nizam al-Mulk. Madrasah Nizamiyah ini dibangun di berbagai tempat atau kota, terutama daerah kekuasaan dinasti Saljuk, dalam membangun sejumlah lembaga secara besar-besaran dan menggunakan Masjid Han sebagai model madrasah, yaitu masjid yang sisinya didirikan Han atau asrama atau pemondokan sebagai tempat penginapan bagi para pelajar yang datang dari berbagai kota. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa Madrasah Nizamiyah adalah madrasah yang pertama kali muncul dalam sejarah pendidikan Islam yang berbentuk lembaga pendidikan dasar sampai perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah. Hal-hal yang melatar belakangi berdirinya Madrasah Nizamiyah tersebut, yaitu yang pertama, penyebaran ilmu pengetahuan oleh Nizam al-Mulk. Oleh karena itu, ia adalah seorang sarjana, pantas jika ia memiliki semangat untuk membangun lembaga pendidikan yang modern seperti Madrasah Nizamiyah tersebut. Yang kedua, yaitu konflik keagamaan yang sangat panjang dalam sejarah Islam hingga abad 5 atau 11 antara kelompok-kelompok yang mengembangkan pemikiran keagamaan dalam Islam. Misalnya Mu'tazilah, Syiah, Asy'ariyah, Hanafiyah, Hanbaliyah, dan Syafi'iyah. Kemudian yang ketiga, yaitu Madrasah Nizamiyah juga dimaksudkan sebagai wadah penataran bagi pegawai pemerintahan, terutama dalam mengurusi dan memperbaiki sistem administrasi negara. Lulusan madrasah yang siap pakai akan ditempatkan di pegawaian negara sesuai dengan keahliannya, misalnya sebagai khotib atau sekretaris, godi atau hakim, dan sebagainya. Terbukti sistem madrasah berhasil dalam bidang ini. Kemudian yang terakhir, yaitu keempat, pengembangan kestabilan politik dalam negeri sebagai wazir. Tindakan Nizam al-Mulk membangun madrasah adalah untuk menguatkan jaringan dan kerangka kerja ulama dan umaro, yang berarti hubungan yang serasi antara pemerintah dan rakyat, terutama kelompok Syafi'iyah, Asy'ariyah. Madrasah pada masa Nizam al-Mulk dibangun dalam rangka memenuhi kebutuhan khusus, yaitu penerapan kebijakan politik di seluruh negeri di bawah kekuasaannya. Itu pembahasan tentang kurikulum dan materi. Madrasah Nizamiyah ini mempunyai tugas pokok tersendiri, yaitu mengajarkan fikih yang sejalan dengan satu atau lebih dari mazhab ahli sunnah, dan juga menjadi tempat-tempat menarik pelajaran untuk menggunakan waktu mereka sepenuhnya dalam belajar. Hal ini terlihat bahwa hampir semua madrasah Nizamiyah di Baghdad yang mencapai 30 buah, semuanya melebihi keindahan istana. Melalui Madrasah Nizamiyah ini, penanaman ideologi Sunni dilakukan dinasti Saljuk berlangsung secara efektif, terutama untuk mempertahankan stabilitas pemerintahan dari bahaya pemberontakan yang kerap muncul atas nama aliran Islam tertentu dan berideologi berbeda dari dinasti Saljuk. Yang selanjutnya yaitu tokoh-tokoh yang memberikan pelajaran di Madrasah Nizamiyah, yaitu yang pertama Abu Ishaq al-Shirazi, yang kedua yaitu Abu Nasr al-Sabbagh, kemudian Abu Qasim al-Alawi, kemudian Abu Abdullah at-Tabari, yang selanjutnya Abu Hamid al-Ghazali, kemudian Rodliuddin
Al-Ghazwaini, dan yang terakhir Al-Firuzabadi. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan datangnya dari saya, dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.